Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa ja'alahu thalitha arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Syukur kita kehadirat Allah Ta'ala diberikan umur panjang dan kesehatan badan, bertemu dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan sebagai kompensasi dari Allah Ta'ala atas singkatnya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam suatu riwayat Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan." Usia umatku ini berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau dipahami secara harfiah, yang masih di bawah 60 belum jadi umat Nabi, yang lewat 70 sudah bukan lagi umat Nabi. Nah, tapi itu tidak dipahami secara harfiah. Tapi maknanya rata-rata umat Nabi meninggal di usia 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu maka pemerintah menetapkan batas usia pensiun itu 60 tahun agar saat pegawai ini meninggal tidak menjadi beban pemerintah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalaulah usia umatmu hanya 60-70 tahun, lalu bagaimana nanti di akhirat kami akan disaingi, tidak sanggup untuk mengimbangi ibadah umat-umat terdahulu." Umat terdahulu Nabi Adam itu 1000 tahun lebih usia beliau, Nabi Nuh 1000 tahun lebih, Nabi Ibrahim 500 tahun lebih. Dan luar biasanya, dalam umur ratusan tahun itu mereka masih aktif panjat kelapa, membajak sawah, nelayan dan lain sebagainya. Kita 80 tahun itu sudah menjadi beban semua orang di lingkungannya. Ini menjadi perbedaan. Maka apa yang terjadi? Ternyata Allah Ta'ala tidak ingin memperpanjang umur kita hanya untuk hal yang sia-sia. Maka diberikanlah bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu bila dikalkulasi sekitar 83,3 tahun. Bilalah malam-malam Lailatul Qadar itu kita dapati dalam praktek ibadah, nggak perlu muluk-muluk. Yang penting sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, karena sabda Nabi, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili." Barang siapa yang sholat Isya dalam jamaah seolah-olah dia sudah menghidupkan setengah malam, dan barang siapa yang sholat subuh di dalam jamaah maka seolah-olah dia telah menghidupkan sisa setengah malamnya. Artinya semalam suntuk kita sudah dicatat sebagai orang yang qiyamul lail. Tapi jangan lupa seolah-olah ya, olah itu satu kali saja sudah berbahaya, apalagi bila 2 kali olah ya, seolah-olah dia sudah menghidupkan sepanjang malam di dalam ibadat. Maka hal seperti ini diangkat oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin tentang fadilah-fadilah dan rahasia-rahasia ibadat. Yang penting kita kejar sekarang ini bukan tentang tarawihnya. Yang penting kita usahakan sekarang ini adalah Isyanya berjamaah dan subuhnya berjamaah. Tapi sayangnya sepanjang bulan Ramadan Isya itu bahkan namanya hilang, lenyap. Maka saya yakin yang datang kemari saat ditanya oleh kawan-kawan, istri dan lain sebagainya, mau kemana? Tarawih jawabannya. Nggak ada yang jawab sholat Isya. Ya, maka ketika malam besok kita buka puasa bersama, buru-buru keluar, kita mau kemana? Tarawih. Ya, saat besok siang kita ketemu kawan di jalan, pertanyaan nanti malam tarawih di mana? Enggak ada yang bertanya sholat Isya di mana.
Maka selama 1 bulan Ramadan Isya itu hilang dari peredaran. Padahal seburuk-buruk salat Isya, sepakat para ulama menyatakan itu salah satu dari 5 salat fardu yang rukun Islam, dan berjamaahnya itu terjadi khilaf para ulama antara yang menyatakan fardu ain dan fardu kifayah, paling kurang sunnat muakkadah. Tetapi salat tarawih ini belum ada seorang ulama pun yang silap menyatakan hukumnya wajib. Maka tidak salat tarawih sepanjang Ramadan tidak batal puasa, tidak berkurang pahala puasa. Tarawih setiap malam bulan Ramadan tidak bertambah pahala puasa. Maka tarawih dan puasa itu ibadah yang berdiri sendiri. Kebetulan waktunya sama-sama di bulan Ramadan. Maka jangan merasa dengan kurang tarawih kurang pahala puasa. Sebab puasa dengan tarawih itu paketnya beda-beda. Ada yang paket komplit, siang puasa, malam tarawih. Ada yang semi, siang puasa, malam gak tarawih. Ada yang lebih parah lagi, hanya tarawih malam, siang gak puasa. Ya, itu belum terlalu parah. Ada yang lebih parah lagi, udah siang tidak puasa, malam tidak tarawih. Ya, maka nauzubillah, masing-masing ada kapasitasnya. Jadi jangan hubung-hubungkan, oh tadi malamnya seharusnya gak tarawih, ini menyebabkan puasa batal, tidak sah dan lain sebagainya. Bahkan Anda tidak sholat zuhur besok, puasa Anda tetap sah. Karena tidak ada seorang ulama pun yang katakan salah satu yang membatalkan puasa adalah karena meninggalkan sholat. Hanya pahala puasa itu tidak seimbang dengan dosa meninggalkan sholat. Jadi minusnya itu masih tinggi sekali. Masih seperti harga minyak dunia hari ini. Itu menjadi masalah bagi kita sekarang. Ya, tapi jangan nanti ketika bertemu ada orang-orang yang semangat puasa tapi tidak mau sholat, lalu kita ponis rugi kamu puasa kalau nggak sholat. Dia berpikir, ya Allah kata tim puasa mentong rugo cik aku puasa alih. Setidak-tidaknya dia sudah menjalankan kewajiban puasa, hanya terutang satu kewajiban lagi, belum melaksanakan sholat. Tinggal dakwah kita mengajak dia untuk melaksanakan sholat. Ini yang harus kita pahami dari awal. Kemudian kondisi sekarang ini kita berada di tahun fitnah, di tahun ujian yang berat dari Allah Ta'ala. Maka hampir setiap sholat fardu kita baca doa qunut nazilah, Allahumma dfa'anna al-bala'a wal-ghala'a wal-waba'a wal-fahsya'a wal-munkar wal-ta'un wal-zina wal-suyuf al-mukhtalifah sampai selesai. Ujian keimanan bagi kita. Maka ada hal-hal yang kita juga harus memahami dari sudut pandang ilmu, bukan dari sudut pandang nafsu. Karena selama ini ibadah kita itu lebih karena nafsu daripada karena ilmu. Maka betapa sebenarnya di dalam Islam ada rukhsah menghadiri sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat. Rukhsahnya sederhana saja, hanya karena takut ditagih hutang yang sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar. Itu sudah menjadi rukhsah untuk menjadi sholat syiddatul khauf. Kita sedang sholat melihat yang punya utang datang ke arah kita, padahal dia mau sholat bukan mau nagih hutang. Karena kita tidak punya kemampuan untuk membayar, diizinkan lari dalam posisi sedang sholat, syiddatul khauf, seolah-olah melihat orang yang harimau yang siap menerkam. Ini yang datang wabah penyakit, kalaulah kena wabah itu meninggal, selesai, tidak menjadi beban. Tapi bayangkan bila wabah ini mengenai seorang anak kecil usia 1, 2, 3, 5 tahun sedang lucu-lucunya, tiba-tiba dia diisolasi sendiri di rumah sakit, tidak boleh dijenguk oleh orang tuanya, meninggal sendiri, tidak dipangku dan tidak apa-apa sampai selesai. Kita hanya mendapatkan batu nisannya saja. Ini menjadi masalah. Sebenarnya sudah menjadi rukhsah. Hanya kadang-kadang persoalan kita adalah hanya melihat agama itu dari satu sudut pandang saja. Pemerintah melihat masyarakat ini tidak patuh pada fatwa majelis ulama untuk tidak datang ke masjid sholat berjamaah. Tapi kita tidak diberikan ruang sebagai rakyat untuk menyatakan kepada pemerintah bahwa Anda tidak patuh pada ulama dan pada Nabi, bahwa bila terjadi wabah jangan masuk dan jangan keluar, berlaku karantina. Idza sami'tum bil ardi ta'unan, idza sami'tum ta'unan bi ardin fala tadkhuluha. Bila kalian mendengar di suatu negeri terjadi ta'un, ta'un itu bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Aceh menjadi ta'un. Ya, dulu kita hanya paham manok kenong ta'un. Nah, sekarang manusia kenong ta'un. Nah, ada beberapa kosakata bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Aceh. Dabuh dalam bahasa Aceh, pu dabuh ya. Dari bahasa Arab dabbah, pu binatang ya. Dia diadopsi ke dalam bahasa Aceh, disesuaikan. Kalau kalian dengar ada wabah, jangan masuk. Bila kalian di dalam, jangan keluar.
Nah sekarang praktek karantina ini tidak dijalankan oleh pemerintah. Kita hanya langsung diminta untuk isolasi, jauhkan masjid dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan. Jadi tidak berjalan dua arah, hanya menuntut dari satu pihak. Maka harus kita pahami, ada ruang tersebut di dalam syariat. Jadi kalau ada ruang tersebut menjadi rukhsah. Apa makna rukhsah? Yang khawatir karena memang selama ini rutin berjamaah di masjid, tidak sempat menghadiri karena kekhawatiran ini, yakinlah bahwa pahala jamaahnya dicatat oleh Allah. Tapi ada orang yang selama ini jangankan berjamaah, salat pun tidak. Tiba-tiba ketika ada larangan dari pemerintah jangan salat ke masjid, dia tuding pemerintah, hanajilah pemerintah ya. Semayang hadir dia. Padahal dulu jangankan berjamaah, salat pun tidak pernah. Dia hanya sering ke masjid untuk ke toiletnya saja, pinjam fasilitas. Ini menjadi masalah bagi kita. Maka ada ruang-ruang tersebut. Oleh karena itu, ibadat jangan karena nafsu. Ibadat itu harus karena ilmu, ada skala prioritas, aulawiyah. Salah satunya bahwa karena malam ini malam pertama Ramadan, mungkin masih ada beberapa daerah saudara-saudara kita yang masih menanti ketentuan ada ru'yatul hilal atau tidak. Karena kadang-kadang juga tidak percaya kepada pemerintah, harus melihat sendiri hilal tersebut. Itu ruang khilafiyah. Agama mengizinkan dengan catatan yang penting puasanya tidak boleh kurang dari 29 hari. Nah, karena juga nanti ada yang aji mumpung. Karena di negeri kita ada 3 pengumuman resmi tentang Ramadan, pemerintah, Muhammadiyah dan NU. Nah, dia menanti pengumuman yang paling telat. Nah, puasa paling akhir. Giliran hari raya nanti dia menanti pengumuman yang paling awal. Nah, maka puasanya hanya sekitar 26 hari saja insyaallah. Nah, ini model-model orang yang begini yang jadi masalah ini. Ada ruang tersebut. Maka malam ini malam pertama Ramadan, bagi orang yang menganut mazhab Syafi'i, mereka diwajibkan niat puasa itu setiap malam. Pada puasa fardu wajib niatnya di waktu malam, tidak sah niat apabila sudah terbit fajar. Dalam mazhab Maliki diizinkan niat tersebut dari malam pertama untuk 1 bulan Ramadan, karena Imam Maliki memandang ibadah Ramadan adalah satu rangkaian ibadah puasa. Imam Hanafi menyatakan bahwa niat puasa Ramadan itu walaupun puasa wajib tidak berbeda dari puasa sunat, boleh diniatkan di pagi harinya. Maka dari dulu ulama-ulama kita sudah menyampaikan dalam dakwah dan kajian-kajian, hendaklah malam pertama puasa ini kita niatkan puasa Ramadan sebulan penuh. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu hanya berlaku untuk besok saja, malam berikutnya wajib pulang lagi. Lalu untuk apa? Taklid pada mazhab Imam Malik, andai kata ada malam-malam yang kita lupa niat, kembali kepada malam pertama. Kalaupun terjadi, tetap begitu terbangun di waktu paginya, di waktu subuhnya, kita niatkan untuk hari tersebut. Taklid kepada Imam Hanafi. Andai kata nanti di akhirat disidang oleh Allah, kenapa kamu tanggal 24 bulan April tahun 2020 tidak puasa? Saya jawab, saya puasa ya Allah, tapi tidak terdapat niat kamu di malam harinya. Ada ya Allah, saya niat malam pertama untuk 1 Ramadan penuh. Oh enggak sah itu, karena itu versi Imam Malik. Tapi saya niat pagi harinya waktu terbangun ya Allah, itu versi Imam Hanafi. Oh enggak sah juga, kita sudah 3 tahapan mengantisipasi. Kalau tidak sah juga itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dengan maha kasih sayangnya, bisa-bisa saja orang yang taat masuk neraka dan sah-sah saja orang maksiat masuk surga. Karena pertanyaannya, apa dosa malaikat Zabaniyah sampai harus masuk neraka lebih dahulu daripada Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Jandal? Nah, ini menjadi persoalan. Orang-orang ini belum masuk neraka, tapi malaikat Zabaniyah itu sudah ada di dalam neraka. Kenapa? Karena kehendak Allah. Ketika Allah menempatkan dengan kasih sayangnya, maka tidak dipertanyakan nikmat atau tidak nikmat, semua akan terasa nikmat. Kembali kepada kepasrahan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan ini kita sering ditanyakan, kira-kira bulan Ramadan ini ibadah yang paling utama apa, Bosan? Itu yang sering ditanyakan, karena kita ingin keuntungan besar saja. Jawabannya adalah setiap ibadah di bulan Ramadan menjadi utama. Tidak ada ibadah yang tidak utama di bulan Ramadan. Yang sunat di bulan-bulan yang lain diberikan pahala seperti ibadah wajib di bulan Ramadan. Yang fardu di bulan-bulan lain diberikan kelipatan 70 kali lipat oleh Allah di bulan Ramadan. Makanya lanjutkan saja kebiasaan-kebiasaan kita di bulan-bulan yang lain, karena kita menikmati. Yang dermawan lanjutkan kedermawanan, yang rajin tilawah lanjutkan tilawah,
yang sering membantu orang lain dengan pemikirannya, dengan tenaganya, lanjutkan, karena itu juga menjadi istimewa di bulan Ramadan. Jadi tidak perlu berubah menjadi orang lain, sosok yang lain dan pribadi yang lain di bulan Ramadan. Kun anta, kata musisi di Arab itu. Jadilah dirimu sendiri. Apa yang sudah biasa engkau praktekkan selama ini sedari kebaikan, lanjutkan di bulan Ramadan. Maka itu menjadi istimewa di dalam pandangan Allah. Maka lebih istimewa lagi dalam kondisi sulit seperti ini, kita ikut berbagi makanan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena membangun masjid itu berat. Tetapi ketika kita mampu memberi makan orang yang lapar, itu lebih besar pahala daripada orang yang membangun satu masjid. Tapi karena di masjid kita tidak diizinkan lagi iftar jama'i, berbuka bersama, alangkah indahnya bekal makanan itu diantarkan ke rumah orang-orang yang memang kita anggap sangat membutuhkan biaya itu selama bulan Ramadan. Man aftara sha'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ajri fa'ilihi syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, berbuka di waktunya, maka ia dapatkan pahala orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya sama sekali. Maka sangat rugi bila puasa 30 hari, pahala 30 hari. Setidak-tidaknya puasa 30 hari, kita dapatkan pahala 90 hari dengan memberikan bekal berbuka untuk dua keluarga yang lain, dihitung dengan jumlah kepala yang berpuasa di dalamnya. Maka hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, karena amanah dari panitia katanya 15 menit, sekarang sudah 16 menit lewat 30 detik, lebih 1 menit setengah. Jadi saya padakan dulu sampai di sini. Tausiah pada malam yang berbahagia ini hanya sebagai pengingat dan untuk saling berbagi, bukan karena saya lebih baik, bukan karena saya lebih sepandai, hanya karena Rasulullah telah mengamanatkan, balighu anni walau ayatan, sampaikan apa yang telah kalian dengar dariku walaupun hanya sepotong ayat, dan itu tidak disyaratkan amal lebih dahulu baru sampaikan. Sampaikan saja, insya Allah pelan-pelan kalian akan ikut mengamalkannya. Karena bila tidak, sungguh guru-guru di pesantren dan di sekolah hanya bisa mengajar bab taharah dan bab sholat saja. Karena bab kawin mereka belum menikah, bab tijarah mereka belum jualan, bab jinayah mereka belum masuk penjara. Jadi kembali ke bab bersuci, karena itu yang sudah diamalkan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian untuk saling berbagi di malam yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, dapat kita lanjutkan besok subuh dan pada sholat Jumatnya insyaallah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.